Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong menyertai kami sepanjang malam. Kami ada karena anugerah Tuhan, dan pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami memeteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan di dalam kehendak-kehendaknya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan? Saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bersama dengan murid-muridnya, makan bersama dengan murid-muridnya, untuk melihat, untuk mengetahui hati Petrus. Maka Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah benar-benar Petrus mengasihi Dia, mengasihi Tuhan? Saudara, Yesus Maha Tahu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, bersama-sama dengan manusia. Yesus tahu akan hati daripada Petrus. Yesus tahu akan hati daripada murid-muridnya. Apakah benar Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kalinya Petrus sedih
Karena Yesus bertanya ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, pertanyaan Yesus ini untuk mengetahui hati Petrus, agar Petrus benar-benar mengasihi dia, mengasihi Tuhan. Petrus pernah menyangkal 3 kali kepada Yesus ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah agama Yahudi dan diadili. Saat itu Petrus menyangkal, aku tidak mengenal dia. Saudara, Yesus tidak ingat lagi akan masa lalu daripada Petrus. Namun sebelum Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, Yesus meminta agar Petrus benar-benar mengasihi dia. Sebab itu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Pengakuan Petrus adalah, benar Tuhan, segala sesuatu engkau tahu dan aku mengasihi engkau. Mengasihi Tuhan. Dan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ada tanggung jawab yang Yesus berikan sebagai bukti bahwa Petrus harus mengasihi Yesus. Petrus harus mengasihi Tuhan. Buktikan bahwa Petrus harus mengasihi Tuhan, dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ada tanggung jawab pelayanan sebagai wujud mengasihi Tuhan. Ada tanggung jawab pengembalaan sebagai wujud mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah wujud mengasihi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini, pertanyaan ini bukan hanya kepada Petrus, tetapi kepada kita pun, kepada saudara. Kalau Allah bisa bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada semua ini, saudara, kita percaya kepada Tuhan, kita mengikut Tuhan. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar mengikut Tuhan, tapi Yesus menuntut kepada kita, meminta kepada kita agar kita pun mengasihi Dia. Dan wujud kita bagaimana kita dapat mengasihi Dia, kita bisa melayani Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Melayani Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 di situ berkata, Matius 22 ayat 37 dan 38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi sekalian, mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini yang diminta Yesus kepada Petrus, agar Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini juga sekalian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kepada saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, kita mengasihi Tuhan. Sebab itu adalah hukum terutama dan yang pertama. Nah, wujud kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Seperti
Yesus meminta kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 14 ayat 15 di situ mengatakan, Yesus berkata pada semua murid-muridnya, Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, perhatikan ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara sekalian, wujud kasih kita kepada Tuhan, segenap hati kita kepada Tuhan, segenap jiwa kita kepada Tuhan, segenap akal budi kita kepada Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, kita melayani Tuhan. Kalau Petrus diberikan tanggung jawab melayani Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, maka demikian kehidupan saudara. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang percaya. Siapapun kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ada tanggung jawab di dalam kita melayani Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, kita tidak buat untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Kita lakukan untuk Tuhan. Saudara berkorban, saudara melayani, saudara setia. Apapun yang saudara bisa kerjakan, bisa lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tahu semua pengorbanan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Mari kita lakukan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari tetap semangat. Tetap melayani Tuhan. Apapun bidang saudara dalam saudara melayani Tuhan, kita mengikatkan diri dalam pelayanan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan juga berkata kepada kita, layanilah Dia, layanilah Tuhan. Kita mengerjakan perintah-perintah daripada Tuhan. Mari saudara sekalian, tidak sia-sia jika saudara melayani Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi saudara yang mengasihi Dia. Mari kita melihat rancangan Allah dalam kehidupan kita semua. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Kita kerjakan untuk Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah terima firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi umat yang semakin mengasihi Engkau. Kami melayani Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah mendengar pagi hari ini. Siapapun umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tolong. Biar kekuatan firman-Mu, kekuatan Roh Kudus membawa kami. Kami menjadi umat yang setia kepadamu. Kami menjadi umat yang mengasihi Engkau. Kami menjadi umat yang melayani akan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.